Bagaimana kabar Anda semua? Seperti kita ketahui, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Agama Islam bukanlah agama pertama yang masuk ke Indonesia. Pada awalnya sudah ada agama Hindu, Buddha yang masuk dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia pada sebelum abad ke-7. Pemirsa, kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran yang membahas tentang penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya oleh Sunan Ampel. Tujuan dari program ini adalah siswa kelas 11 SMA dapat menjelaskan awal mula masuknya agama Islam di Indonesia, menyebutkan nama-nama wali yang termasuk anggota Wali Songo, dan dapat menjelaskan cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali, khususnya oleh Sunan Ampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan program berikut ini. Selamat menyaksikan. Tadi ceramah dari Pak Ustadz menarik sekali ya. Iya, benar sekali. Yang aku ketahui, agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 loh. Wah, sudah lama sekali agama Islam masuk ke Indonesia. Karena pada awalnya di Indonesia cuma ada agama Hindu dan Buddha. Islam masuk di Indonesia kan bukan hanya Pulau Jawa saja. Memang pada awalnya agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari Sumatera, lalu ke Pulau Jawa, dan akhirnya menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kamu tahu tidak, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara perdagangan. Benar sekali. Para pedagang Persia, Arab, dan Cina menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Wah, sepertinya aku tahu siapa yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Siapa saja? Pastinya tidak lepas dari peran Wali Songo. Jadi persebaran Islam di Pulau Jawa berkat usaha Wali Songo juga. Iya, benar sekali, Rit. Wah, udah gak terasa kita ngobrolnya. Ayo kita pulang. Ayo. Sepertinya ada tamu, Rita. Bukain pintu, Ibu mau ke dapur ya. Iya, Bu. Ayo Zar, silakan duduk. Iya, terima kasih, Rit. Wah, ada perlu apa Zar? Kok tumben main ke rumah? Iya, Rit. Ini ada tugas sejarah dari sekolah. Sejarah tentang apa? Tentang sejarah Sunan Ampel. Wah, menarik sekali tugasmu. Tapi aku tidak tahu betul tentang sejarah Sunan Ampel itu. Bagaimana kalau kita tanyakan ibuku? Ide bagus tuh. Siapa tahu ibumu tahu tentang sejarah Sunan Ampel. Baiklah, aku panggil ibuku dulu. Iya, Rit. Bu, ini ada Nisa, mau tanya tentang tugas sejarah. Nak Nisar, apa kabar? Kabar baik, Tante. Mau nanya apa, Nisar? Ini Bu dapat tugas sejarah dari sekolah. Nah, Nisar sendiri tidak tahu tentang sejarah Sunan Ampel tersebut. Yang Ibu tahu, Sunan Ampel itu anggota dari Wali Songo. Iya, saya sudah tahu, Tante. Apa kamu sudah tahu anggota dari 9 Wali Songo? Siapa saja, Tante? Baik, pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau disebut juga Sunan Maulana Mahribi. Beliau itu berkedudukan di Gresik. Kemudian ada lagi Sunan Ampel atau disebut juga Raden Rahmat. Oh, berarti daerah Ampel itu adalah makam Sunan Ampel ya, Tante? Betul. Lalu Sunan apa lagi, Bu? Masih ada Sunan lagi, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu atau disebut juga Makdum Ibrahim. Beliau berkedudukan di Tuban. Oh, begitu ya. Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel. Oh, saya baru tahu, Tante, kalau Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel. Nah, masih ada lagi putra Sunan Ampel, yaitu Sunan Derajat.
Sunan Derajat ini berkedudukan di Surabaya, tapi beliau dimakamkan di Lamongan. Lalu siapa Bu nama lain dari Sunan Derajat itu? Oh, nama lain dari Sunan Derajat yaitu Raden Syarifuddin. Lalu bagaimana dengan sunan-sunan yang lainnya, Tante? Lalu ada lagi yaitu Sunan Giri. Beliau berkedudukan di Gresik dan dimakamkan di Gresik pula. Oh begitu ya Tante, berarti di Gresik itu ada makam Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri ya Tante? Betul. Lalu masih ada lagi yaitu Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus itu adanya di kota Kudus. Oh, berarti Sunan Kudus itu dimakamkan di Kudus ya Bu? Betul. Selain itu Sunan Kudus juga disebut Jafar Shodi. Oh iya, saya baru mengerti Tante. Lalu siapa lagi Bu anggota dari Wali Songo selanjutnya? Masih ada lagi yaitu Sunan Muria. Nah, beliau berkedudukan di seputar Gunung Muria. Sunan Muria disebut juga Raden Umar Syahid. Oh begitu ya Tante. Masih ada lagi nih Sar, yaitu Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga, nama lainnya adalah Sedalapen. Ya betul, Sedalapen. Nah, beliau menetap di Kadilangu, Demak, atau biasa juga dikenal Jaka Syahid. Nah, gitu. Lalu selanjutnya dengan Sunan Gunung Jati Bu. Nah, kalau Sunan Gunung Jati ini nama lainnya Sarif Hidayatullah. Beliau berkedudukan di Banten, tapi dimakamkannya di Cirebon. Dengan cara apa saja kah Bu para Wali Songo itu menyebarkan agama Islam? Ini Rita, para Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan cara melalui perdagangan, juga bisa melalui kesenian. Keseniannya seperti apa saja Bu? Keseniannya ada tradisional seperti wayang, lagu-lagu tembang daerah. Oh, ternyata menyebarkan agama Islam itu dengan cara yang menarik ya Bu. Betul, walaupun para Wali Songo itu menyebarkan agama melalui pendekatan kebudayaan, tapi tanpa menentang budaya asli daerah setempat. Jadi penyebaran agama Islam di masa itu berkat Wali Songo ya Tante? Betul. Kalau kamu ingin tahu sejarah, dengan mengunjungi makam-makam para Wali Songo itu juga bisa menambah perbendaharaan sejarahmu. Wah, kita bisa belajar tentang sejarah peninggalannya ya Bu. Betul sekali Rita. Kalau kita ingin mengenal sejarah, kita bisa mengunjungi makam dan masjid para Wali Songo. Besok kita akan mengunjungi pertama makam dan masjid Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Gimana? Wah setuju Tante. Dengan begitu tugas sejarah saya bisa terselesaikan. Ya, mudah-mudahan nanti dapat nilai bagus ya sejarahmu. Amin.
kita sekarang sudah ada di makam Sunan Ampel. Sudah ada di hadapan kita Bapak Haji Baidowi, yaitu pengurus dari Masjid Sunan Ampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan Pak Baidowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedatangan kami ke sini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah Sunan Ampel, Bapak. Kalau tidak keberatan, Bapak mohon dijelaskan kepada kami. Baiklah, Sunan Ampel ini didatangkan sama orang tuanya ke Pulau Jawa ini setelah meninggalnya Maulana Malik Ibrahim. Karena Maulana Malik Ibrahim ini merupakan juga penyebar agama Islam yang juga berbentuk lembaga. Dilanjutkanlah oleh Sunan Ampel dan putra-putranya dan menantunya dan seterusnya. Pada zaman dahulu sebetulnya selain Sunan Ampel juga ada para ulama yang menyebarkan agama Islam, namun tidak termasuk struktural seperti halnya Wali Songo. Tapi beliau tetap akses dengan perjuangannya, membantu perjuangan Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ketika datang ke Pulau Jawa ini langsung menuju ke Trowulan, Majapahit, ya. Majapahit pada waktu itu Brawijaya V yang secara kebetulan juga mempersunting Putri Campa. Artinya saudara dengan ibunya Raden Rahmat, Sunan Ampel. Yang dikenal dengan Raden Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel. Nah, karena Sunan Ampel, Raden Ahmad ini masih dikatakan keluarga kerajaan dari bibinya, ya, saudara ibunya Sunan Ampel, yaitu istri Majapahit, maka diberilah tempat di Kebang Kuning. Nah, beliau mungkin mengajukan kepada Majapahit tempat yang dekat dengan pelabuhan. Diberilah Ngampel Dento di sini. Jadi Sunan Ampel ketika itu langsung beliau masuk dalam ruang kerajaan. Dalam artian ikut membantu Sunan Ampel. Sehingga apa yang dirasakan oleh Majapahit betul-betul merupakan suatu keberhasilan. Tapi tidak semerta-merta Sunan Ampel menampakkan dirinya sebagai muslim yang harus memberontak, yang harus merombak keadaan, tidak. Jadi mulai saat itu sebelum Sunan Ampel mempersunting putrinya, sebetulnya Brawijaya V sudah muslim. Sehingga para selir-selirnya itu secara bergantian dikawini dengan membatasi 4 istri. Tuh. Mulai sejak Sunan Ampel masuk ke ruang kerajaan. Nah, Sunan Ampel perkawinan dengan Nyai Ageng Manila itu mempunyai 5 orang putra dan putri. Jadi putranya yang bernama Maulana Magdur Ibrahim yang sekarang dikenal dengan Sunan Bonang. Kemudian Raden Kosim atau yang dikenal dengan Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka. Sedangkan anak keempat adalah Siti Mutmainnah. Anak yang kelima adalah Siti Hafsah. Itu putri dari Nyai Ageng Manila. Nah, sedangkan dari istri yang kedua, Sunan Ampel mempersunting putri dari Mbah Bungkul. Ya, Mbah Bungkul yang bernama Dewi Karimah. Itu mempunyai 6 putra dan putri. Nah, keenam ini
Dewi Murtosiah yang merupakan istri dari Sunan Giri. Kemudian ada Dewi Murtosimah atau Asyiqah yang merupakan istri dari Raden Fatah, kerajaan Islam pertama di Demak. Kemudian ada Raden Hisamuddin ya. Hisamuddin ini makamnya di Lamongan, di daerah dekat itu Lamongan. Dan Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih, yang kesemuanya merupakan putra putri dari Sunan Ampel. Nah, itulah sekilas sejarah Sunan Ampel. Yang perlu kami sampaikan juga bagaimana cara-cara Sunan Ampel menyebarkan agama Islam pada masyarakat yang notabene pada waktu itu beragama Hindu-Buddha ya. Hindu-Buddha. Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam yang utama disampaikan kepada masyarakat masalah etika. Jadi kalau etika itu dengan bahasa agamanya akhlakul karimahnya, peradaban antar manusia. Setelah manusia-manusia pada waktu itu mengenal peradaban yang dicontohkan oleh Sunan Ampel, maka disitu pula lah dikenalkan masalah ketuhanan. Setelah mereka mengenal Tuhan, menyadari kalau mereka punya Tuhan, baru diberikan syariatnya, kewajiban bersolatnya, kewajiban berzakatnya, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, rukun Islam 1-5. Nah, Sunan Ampel memberikan contoh-contoh itu, memberikan menyebarkan Islam itu bisa juga dari kesenian dan budaya yang ada pada waktu itu. Bahkan terjadinya, kalau istilah Jawa itu, orang ketika mengandung 7 bulan ada tingkepan ya. Kalau dulu, zaman dulu ditulislah dengan gambar Gatot Kaca, Sri Kandi, dan sebagainya, dengan harapan tujuannya anaknya jadi kuat, kalau cantik, cerdik, dan sebagainya. Nah, ketika itu pula beberapa pengikut dari Sunan Ampel itu merubahnya dengan tulisan-tulisan doa. Contohnya dengan tetap memakai kelapa gading ya, yang kuning itu biasa kalau buat tingkepan itu tertulislah doa-doa di sana. Contohnya kayak doa Nabi Ibrahim, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu di situ. Jadi tidak merubah tapi sedikit melengkapin gitu. Antara lain seperti itu. Dan budaya-budaya seperti itu sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Nah, itulah tadi yang diprakarsai oleh Sunan Ampel dari mulai penyebaran agama Islam melalui budaya dan kesenian. Kemudian Sunan Ampel ini karena sudah mulai ada murid-muridnya atau santri ya, bikinlah masjid di daerah Ampel ini pada tahun 1421 Masehi. Itulah masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel, yang akhirnya muridnya semakin banyak, termasuk Sunan Giri adalah muridnya Sunan Ampel. Sunan Giri sampai diambil menantu sama oleh Sunan Ampel, yang akhirnya Sunan Ampel juga meninggal di daerah Ampel ini, dimakamkan di sebelah barat Sunan Ampel ini, Masjid Agung Sunan Ampel. Yang lokasinya ada di belakang sebelah saya. barat ya, sebelah barat masjid itu. Sebelah-sebelahnya tadi ada apakah Sunan Ampel sendiri? Di makamnya itu ada istri Nyai Condrowati atau Nyai Ageng Manila, itu sebelah kanannya.
sebelah timurnya ya. Kemudian yang lain itu kerabat-kerabatnya. Bahkan ada putranya meninggal masih kecil. Ini yang namanya kurang jelas itu namanya itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pengurus Masjid Sunan Ampel, yaitu Bapak Haji Baidowi. Gimana Nizar, kamu udah jelas? Sudah jelas, Bu. Kalau ada tugas sejarah lagi, saya tidak ragu-ragu untuk mengerjakannya. Nanti kita bersama-sama ke makamnya ya, ziarah ya. Iya, Bu. Baiklah Pak Baidowi, terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan sekilas cerita mengenai Sunan Ampel, sejarahnya. Dan mungkin nanti kami mohon izin untuk ziarah ke makam di belakang masjid ini ya Pak ya. Sama-sama juga begitu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Manakala terdapat hal yang mungkin kurang, mungkin banyak kekurangannya, maka saya katakan tadi sekilas sejarah Sunan Ampel. Itulah dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di makam Sunan Ampel. Assalamualaikum. Pemirsa, itu tadi sajian kami tentang penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo atau 9 wali. 9 orang wali ini adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Pemirsa, usai sudah pertemuan kita kali ini, kami harap dengan sajian ini Anda dapat mengetahui mengenai penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya oleh Sunan Ampel. Sampai jumpa pada program lainnya.